Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Nah, langsung saja di sini ada contoh soal tentukan KPK dari 36 dan 48. Nah, yang pertama, kalian harus membuat pohon faktornya. Ini dibuat pohon faktor. Ingat, membuat pohon faktor itu menghitungnya harus menggunakan bilangan prima. Jadi ini bilangan kita bagi dengan bilangan prima. Nah, semuanya ini dibagi dengan bilangan prima. Tidak boleh membaginya tidak menggunakan bilangan prima. Jadi kalau sudah kalian hitung pohon faktornya masing-masing bilangan ini, kemudian kalian tulis penjabarannya. 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kalian tulis sama seperti itu. 48 juga kalian tulis. Nah, kemudian dari soal ini, apabila ada angka yang muncul lebih dari satu kali, nih misalkan angka 2 muncul 2 kali, maka bisa kalian singkat dengan menjadikan bilangan ini bilangan berpangkat. Misalkan bilangannya muncul 2 kali, maka pangkatnya 2. Misalkan bilangannya muncul 3 kali, maka pangkatnya bisa menjadi 3. Misalkan di sini angka 2 munculnya 4 kali, 1, 2, 3, 4, maka pangkatnya 4. Nah, maka kalian singkat seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai faktorisasi prima. Nah, maka selanjutnya kalian dapat menentukan bilangan yang sama. Kalian tentukan pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini kan dari bilangan 36 dan 48 ada bilangan yang sama faktorisasi primanya, yaitu angka 2. Nih, 2 sama-sama ada kan? Di bilangan 36 dan 48 sama-sama ada 2. Tapi kalian pilih pangkat yang lebih tinggi. Di sini pangkatnya ada pangkat 2 dan pangkat 4. Kalian pilih pangkat yang paling tinggi, yaitu pangkat 4. Berarti kita pilih pangkat 4. Nah, misalkan di sini ada tulisannya. Jadi 2-nya adalah 2 pangkat 4. Terus ada 3. 3-nya juga sama-sama ada. Ada 3 pangkat 2 dan 3 aja. 3 aja ini sebenarnya 3 pangkat 1. Jadi yang lebih tinggi pangkatnya adalah 3 pangkat 2. Jadi kalian tulis di sini. Kalian pilih. Nah, kalau sudah kalian pilih yang pangkat-pangkat tertinggi dari 2 bilangan ini tadi, maka kalian hitung. 2 pangkat 4 itu nilainya adalah 16 dikali 3 pangkat 2 itu nilainya adalah 9. Jadi 16 dikali 9 adalah 144. Seperti itu cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, singkatnya Ibu juga ada menuliskan lagi untuk contoh soal lainnya. Nah, jadi yang pertama itu menentukan faktorisasi prima. Kita harus menghitungnya dengan pohon faktor ya, ingat. Kemudian menghitung pohon faktor itu pembaginya harus menggunakan bilangan prima. Tidak boleh menggunakan bilangan lainnya. Bilangan prima contohnya angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, dan seterusnya. Kemudian beri kotak pada bilangan yang sama atau bilangan yang memiliki pasangan. Nah, ini Ibu akan berikan contoh ya di sini. Kemudian pilih pangkat tertinggi. Kemudian nomor 3, apabila ada bilangan yang tidak memiliki pasangan wajib dipilih. Nah, itu seperti apa contohnya? Nah, mari kita simak soal seperti. Nah, nih ada. Ibu langsung tulis aja ya, nggak Ibu hitung pohon faktornya. Contoh, di sini ada bilangan C. Ini sebagai contoh aja ya. Misalkan ada bilangan C dan bilangan D. Sudah kita hitung pohon faktornya, sudah kita tentukan faktorisasi primanya. Nih, contohnya kita tulis sudah faktorisasi primanya. Yang C 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Yang D 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, cara yang pertama tadi kan kita tentukan faktorisasi prima dengan pohon faktor. Sudah. Terus kita sudah
membaginya dengan bilangan prima. Nah, inilah hasil faktorisasi prima yang kita cari. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Beri kotak pada bilangan yang sama atau bilangan yang memiliki pasangan. Lalu pilih pangkat tertinggi. Nah, maksudnya seperti ini. Pada faktorisasi prima bilangan C ada angka 2. Pada faktorisasi prima bilangan D ada angka 2 juga. Jadi apabila ada angka yang sama itu kalian bisa beri kotak ini. Nah, kalian beri kotak. Terus adakah lagi angka yang sama? Ada, ternyata angka 3 juga sama nih, sama-sama memiliki pasangan dia. Nah, 2 ada pasangannya, 3 ada pasangannya, sedangkan angka 5 dia tidak ada pasangannya, dia sendiri. Nah, jadi setelah itu cara menentukan KPK kita beri garis di sini. Kalian tentukan pangkat yang paling tinggi. Nah, KPK-nya dari bilangan C dan D misalkan. 2 ini mana pangkatnya yang paling tinggi? 2. Kalau 2 tidak ada pangkatnya sebenarnya itu artinya 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 3 mana yang nilainya yang paling tinggi? 2 pangkat 3 kan? Maka kita pilih 2 pangkat 3. Kita tulis kali. Nah, sekarang 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Karena nilainya sama, maka kita cukup tuliskan 1 kali. Kita pilih 3 pangkat 2. Karena sama nilainya, maka kita langsung tulis saja ya. Nah, sekarang bilangan yang tidak memiliki pasangan ini wajib kalian buat. Jadi jangan ditinggal ya. Nah, dikali 5. Kalau ada bilangan yang sama atau memiliki pasangan, kalian harus pilih dulu mana pangkat yang paling tinggi. Sedangkan apabila ada angka yang tidak memiliki pasangan, langsung saja kalian tulis ya. Nah, kemudian bisa langsung kalian hitung nih KPK-nya. Nah, 2 pangkat 3 nilainya itu 8. Dikali 3 pangkat 2 itu 9. 3 dikali 3 artinya. Makanya 9. Kalau ini 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nilainya 8. Kemudian yang terakhir dikali 5. Jangan sampai ada yang tertinggal ya, nanti salah hitung. Nah, jadi cara menentukannya 8 dikali 9 dikali 5. Nah, kita tulis dulu di sini. 8 dikali 9 berapa? 72. Kemudian 72 kalian kalikan dengan 5. Ibu hitung pakai pembagian ke bawah ya. 72 dikali 5. 5 dikali 2 10. 0 naik angka 1. 5 dikali 7 itu adalah 35. 35 ditambah 1 36. Jadi nilainya adalah 360. Jadi KPK dari bilangan C dan D adalah 360. Nah, sekarang kita hitung contoh soal lainnya. Di sini Ibu punya bilangan A dan B. Bilangan A faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 4 dikali 7. Bilangan B faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, itu kalian bisa hitung disejajarkan nih. Misalkan seperti ini. Yang mana bilangan yang sama kalian sejajarkan 2 pangkat 2 dikali. Nah, karena di sini langsung 2 dikali 7 tidak sama dengan bilangan yang di bawahnya. 2 dikali 3 dulu baru dikali 7. Jadi 7-nya ini bisa kalian sejajarkan. Nah, kalian samakan. Jadi kalian geser sedikit 7-nya ke sini. 3-nya biar dikosongkan biar kita bisa membuat kotaknya. Kata ibu tadi, apabila ada angka yang sama maka diberi kotak. Nah, biar kalian mudah membandingkannya. 7-nya kita beri kotak. Nah, kita tulis KPK. KPK-nya kita beri garis. Nah, kita bandingkan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2. Yang mana bilangannya yang paling tinggi pangkatnya? Ya, tentu saja 2 pangkat 4. Terus kita kali nih. 3 dia tidak memiliki pasangan seperti 2 dan 7. Karena 3 dia sendiri tidak memiliki pasangan, maka wajib kita tulis 2 pangkat 4 dikali 3 dikali
Nah, sekarang ada 7 dan 7 pangkat 3. Nah, kata ibu, kalau 7-nya tidak ada pangkat, artinya 7 pangkat 1. Nah, mana yang lebih tinggi pangkatnya, yaitu 7 pangkat 3. Nah, berarti inilah KPK-nya. Kalian hitung. 2 pangkat 4 dikali 3 dikali 7 pangkat 3. Kalian hitung. Nah, itu adalah KPK-nya. Seperti itu ya caranya. Jadi yang pertama, Ibu ulangi lagi, menentukan faktorisasi prima yaitu dengan cara menghitung pohon faktor. Di mana pohon faktor, kalian harus ingat menghitung pohon faktor itu pembaginya harus menggunakan bilangan prima. Kemudian langkah yang kedua untuk menentukan KPK, karena sebelumnya kalian sudah menentukan faktorisasi prima, langkah yang kedua adalah beri kotak pada bilangan yang sama. Ini contohnya bilangan yang sama diberi kotak. Atau bilangan yang memiliki pasangan, maka kalian beri kotak. Lalu pilih pangkat yang paling tinggi. Pangkat tertingginya yang mana, itu yang kalian pilih. Nah, contoh ini 2, yang paling tinggi 2 pangkat 4. Kemudian langkah berikutnya, apabila ada bilangan yang tidak memiliki pasangan, maka wajib dipilih. Nih, contohnya 5 dan 3. Tetap kalian pilih ya, jangan ditinggal. Kemudian hitung bilangan yang sudah kita pilih. Nah, tinggal kalian hitung, maka itulah KPK-nya. Begitu ya caranya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran kali ini. Maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.